Paroki Santa Maria diangkat ke surga Dia. Bersama-sama kita akan membuka tahun Yubelium 2025. Dahulu umat Israel setelah dari pembuangan diajak untuk memasuki kembali tanah airnya di Israel dan diajak untuk menyembah Tuhan. Pada kesempatan ini kita juga diajak tahun Yubelium 2025 ini hanya menyembah Dia, yaitu kembali kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Oleh sebab itu, dengan ini marilah kita memasuki sinagoga, memasuki kanisa, memasuki gereja sebagai tempat kita berziarah menuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu di sini ada tirai melambangkan porta sakral, yaitu pintu suci yang sebulan yang lalu juga dilakukan oleh Paus kita di Vatikan, membuka pintu suci setiap 25 tahun sekali. Dengan ini tahun Yubelium 2025 kita buka bersama.
kekal. Marilah kita memuliakan Allah Bapa di surga. Untuk bertobat dan kembali kepada kekatolikan sejati. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan pada hari pertama dalam bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Kata kepada semua hadirin, hari ini Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, Ia mengajar di rumah-rumah ibadah
dan semua orang memuji Dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri dan membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Berilah rasa 3 poin itu, yaitu beriman, membangun persaudaraan, dan berbela rasa. Di sini di bawah sendiri ini ada maskot. Maskot itu Rusi, maskot tahun 2025. Di sana mau menggambarkan tentang mata yang bersinar, mata yang melihat kepada Yesus dan kembali kepada Yesus, yaitu kepada Kristenan, kekatolikan sejati. Oleh sebab itu, sesuai dengan bacaan hari ini sangat cocok sekali bacaan tadi, bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang ketika Yesus membacakan bacaan dari kitab Yesaya. Dan bacaan yang pertama juga sangat cocok untuk kita pada minggu ini untuk membuka tahun rahmat Tuhan, yaitu Jubileum, bahwa kita diajak hanya menyembah Tuhan. Yang dulunya di Babylon hidup sengsara karena menyembah dewa-dewa, lalu Nehemia mengajak hanya menyembah Tuhan. Itu yang pertama-tama. Lalu bacaan kedua, diajak kepada kita diingatkan bahwa kita itu banyak. Tadi dilambangkan dengan suku-suku, dengan berbagai macam adat, kebiasaan, budaya, tetapi hanya satu tubuh ketika kita dibaptis. Itu tadi sangat panjang, saya memang sengaja memilih bacaan yang panjang tadi karena sangat jelas Paulus menjelaskan tentang gereja. Gereja itu satu tubuh, walaupun banyak anggota, banyak talenta, banyak karunia, tetapi hanya satu roh, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu karunia-karunia yang ada, jabatan-jabatan yang ada, jabatan dalam tanda petik, itu mempunyai fungsi pelayanan, di mana satu dengan yang lain saling membantu, saling menguatkan. Tidak ada yang tidak berguna, semua berguna, semua dihargai, semua dihormati.
lalu bahkan dalam kutipan Paulus tadi, yang dipandang hina malah harus diberi perhatian. Option for artinya diberi perhatian walaupun mungkin yang namanya lemah, miskin dan macam-macam. Bukan miskin hanya harta, tetapi miskin iman, miskin persaudaraan, miskin perdamaian, miskin dalam hal hubungan satu sama lain, sehingga itu juga membutuhkan perhatian. Jangan disingkiri, tetapi rangkul sebagai saudara, karena kita satu tubuh. Kekatolikan, kembali kepada kekatolikan yang pusatnya adalah Yesus. Apa artinya? Artinya bahwa kita kembali kepada Kristus di dalam gereja Katolik kita, dalam suasana tubuh mistik Kristus itu. Bapak Ibu, kita semua sebagai gereja diajak untuk menghidupi persaudaraan, menghidupi kedamaian, menghidupi kerukunan, menghidupi kebahagiaan. Ayo bertanya, apakah aku sudah bahagia? Apakah aku sudah merasa damai, merasa bersaudara, merasa rukun? Kalian sudah, ayo syukur alhamdulillah ya Allah, terima kasih Tuhan, aku sudah diberi damai. Itu harus bersyukur. Tetapi kalau belum, ayo kalian kembali kepada Kristus. Hai Bapak Ibu saudara-saudaraku yang perkawinanmu belum kawin secara utuh, ayo kembali kepada kekatolikan. Yang mungkin berbisi-bisi, ayo keluarga yang bermasalah, kembali kepada Kristus, ayo. Dan dalam hal ini, saya sebagai pastor Katolik terbuka untuk bersama-sama mencari solusi. Dengan kepentingan pribadi dan golongan, tumbuhkanlah kesadaran dalam masyarakat kami akan pentingnya kerukunan dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan di zaman ini. Marilah kita mohon.
Tuhan pengantara kami. Amin. Dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh keratanya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka dari itu Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami bersukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
tujuan hidup kami, hidup kita merayakan tahun Yubileum 2025. Lihatlah Anak Gembala, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak akan suara kepada saya, tetapi katakan saja maka saya akan sembuh. Ini bukan hanya seremonial, tetapi juga menyemangati di dalam membangun komunitas di wilayah dan Kompas. Selanjutnya saya juga mau memberi perhatian pada anak-anakku OMK. Saya melihat ada gerak langkah yang bersemangat membuka warung, kios, kemudian juga berkegiatan. Dan hari ini Bapak Ibu ukurnya bagus enggak? Tepuk tangan untuk mereka. Hai anak-anak muda, kalian juga yang belum bergabung dengan OMK. Sebelum menikah, aktiflah seperti mereka. Sebelum bertemu saya untuk mau menikah, silakan bergabung dengan mereka. Dan nanti siapa yang mau menikah, saya akan tanya. Progres yang akan kita lalui,
yaitu pembangunan fisik atau renov fisik yang Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti akan ada renov apa lagi, akan Gua Maria Lonceng, dan juga mewujudkan AC supaya jangan gini-gini, panas kan? Semua itu partisipasi kita semua, dan itu dalam jubileum. Selain itu, jubileum 2024 kita juga mau meningkatkan bidang spiritual. Saya mau mengajak untuk memperbaiki, meningkatkan tentang liturgi kita. Ini gereja besar, jangan dibuat main-main dengan liturgi kita Katolik. Saya akan menegakkan liturgi dengan baik di paroki ini. Kemudian juga menyemangati di bidang sakramen-sakramen dan juga hal-hal lain. Itu termasuk hal-hal yang menyangkut spiritual, kerohanian, termasuk kalau Bapak Ibu keluarga-keluarga yang mau memperbaiki perkawinan, saya buka. Jangan takut, jangan malu. Dengan mau berbuat begitu, kita menuju kepada Kristus. Kembali kepada kekristenan, kembali kepada kekatolikan. Oleh sebab itu, setiap sebelum berkat kita berdoa tahun jubileum 2025. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru ketika mengalahkan kekuatan jahat. Kemuliaan-Mu dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat Tuhan kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Diberkatilah kita sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, demikianlah perayaan Ekaristi pembukaan tahun jubileum 2025 sudah selesai.